共享。精神探测，第6集。 Oke guys, balik lagi sama Cakra Diva buat ngelanjutin pembahasan episode kedua Solen 2 yang tayang hari ini juga. Kayaknya gak usah panjang-panjang kita review karena baru banget tadi siang juga kita upload episode satunya kan. Di episode pertama kita ngeliat gimana Huyuho alias karakter utama kita pergi mencari cincin roh pertamanya demi menjadi master roh hebat untuk menuntut keadilan bagi almarhumah ibunya Huyun-er. Dalam perjalanannya mencari cincin di hutan pertarungan bintang, Yuho bertemu seekor babon angin yang untungnya dapat dia kalahkan. Juga seekor ulat sutra aneh yang entah datang dari mana tiba-tiba membekukan tubuhnya. Penasaran monster roh macam apa ulat sutra itu? Ya udah, tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Di ambang kesadaran Yuho mampu mendengar suara-suara asing bergema di pikirannya di mana suara itu tampak senang karena menemukan manusia tipe spiritual. Di sisi lain juga kesal karena manusia yang dia temukan memiliki bakat alami yang sangat lemah. Sosok yang berbicara itu tidak lain adalah ulat sutra raksasa yang ditemui Yuho pada akhir episode pertama. Penampilannya cukup berbeda karena saat ini si ulat menggunakan wujud aslinya dan OTW menyatu dengan Yuho sebagai cincin pertama pemuda tersebut. Namun upaya si ulat sutra sempat terhambat karena munculnya eksistensi lain menyerupai energi berwarna abu yang sangat kuat, di mana energi tersebut juga berusaha merasuki tubuh calon tuan jiwanya. Sayangnya betapapun si ulat sutra berusaha mengusir energi abu-abu dari tubuh Yuho, energi itu tidak bergeming sama sekali hingga ulat sutra yang bernama Tianmeng menemukan bahwa si energi abu-abu tidak bertentangan dengan kekuatannya. Karena itulah Tianmeng memutuskan untuk bodoh amat sama si energi abu-abu dan melanjutkan proses cincinasi dengan Yuho agar tujuannya untuk menjadi cincin roh seorang manusia tipe spiritual segera terwujud. Beberapa waktu berlalu dan cerita proses penyatuan Tianmeng menjadi cincin roh Yuho juga sudah selesai ketika pemuda dengan roh pelindung mutasi spiritual itu terbangun dan terkejut terheran-heran melihat sebuah tempat yang begitu asing baginya. Tepat ketika itu juga Yuho mendengar kembali suara-suara asing di dalam pikirannya yang tidak lain adalah suara ulat sutra antah berantah yang telah membekukan tubuhnya di hutan pertarungan bintang alias Tianmeng. Tianmeng menjelaskan jika saat ini Yuho sedang berada di lautan spiritual atau lautan roh yang juga akan menjadi rumah bagi Tianmeng mulai saat ini. Baru setelah itu Tianmeng menunjukkan wujud aslinya pada Yuho saat ulat sutra yang sebenarnya adalah cacing es itu menjelaskan tentang tetek bengek kekuatan roh dan kaitannya dengan mata roh Yuho juga kekuatan spiritual yang berada di balik mata roh tersebut. Pada intinya seorang master roh tipe spiritual harus mengubah kekuatan roh menjadi kekuatan spiritual lebih dulu baru bisa dikeluarkan. Dalam kasus Yuho, pemuda kekaisaran Xinglo itu harus mengubah kekuatan rohnya menjadi kekuatan spiritual, menyimpannya di lautan roh yang terletak di otak belakang mata spiritualnya, sebelum kemudian kekuatan yang sudah disimpan itu siap ditransfer kapan saja melalui mata roh Yuho. Baru setelah menjelaskan panjang kali lebar tentang mata roh dan kekuatan spiritual, Tianmeng memperkenalkan dirinya sendiri sebagai monster roh berusia 1 juta tahun yang merupakan satu-satunya di dunia roh, juga cincin roh kebijaksanaan pertama yang pernah ada di dalam sejarah yang auto membuat Yuho terherman-herman.
Setelah menenangkan diri dari informasi mengejutkan yang baru dia dengar, Yuho pun bertanya kepada Tianmeng yang meminta dipanggil abang tentang alasan monster sejuta tahun seperti Bang Tianmeng ini kok bisa memilih Yuho sebagai tuan jiwa. Apalagi setahu Yuho, seorang master roh level 10 tidak boleh menyerap cincin roh yang berusia lebih dari 400 tahun. Sehingga pemuda itu tidak mengerti kenapa Tianmeng bisa bergabung dengannya. Mendengar itu, Tianmeng pun tidak dapat menahan diri untuk ngomel, berkata kalau dia bukannya ingin memilih Yuho, tapi memang tidak ada pilihan lain karena jika tidak segera mendapat tuan jiwa, maka Tianmeng akan kehilangan nyawanya. Tianmeng tidak bisa menceritakan secara lengkap bagaimana sejarah hidupnya karena cerita itu terlalu rumit dan berliku. Sementara masih banyak hal krusial lain yang perlu dia ceritakan kepada Yuho. Pertama-tama Tianmeng menunjukkan 10 bola cahaya di lautan roh, di mana 10 bola itu sebenarnya adalah kekuatannya yang tersegel karena lemahnya fisik Yuho untuk menampung semua kekuatannya. Cincin roh Tianmeng ini dapat berevolusi dan berkembang mengikuti kekuatan jiwa monster roh yang menampung. Berhubung sekarang Yuho masih level 10, maka kekuatan cincin roh yang Tianmeng berikan juga baru berusia 400 tahun. Nanti kalau Yuho telah menerobos ke level yang lebih tinggi, maka usia dan kekuatan cincin roh itu pun akan ikut bertambah. Yuho tampak begitu antusias mendengar kalau cincin pertamanya yang berasal dari Tianmeng ini dapat berkembang dan berevolusi mengikuti kekuatan fisiknya. Bahkan monster cacing es itu juga dapat membagikan kemampuan evolusi ini pada cincin Yuho yang lainnya. Lebih dari itu, Tianmeng juga memberikan dia 4 teknik roh sekaligus yang membuat Yuho auto merasa ketiban durian runtuh. Yang membuat Yuho semakin tidak habis pikir adalah kemampuan Tianmeng yang benar-benar di luar naila, di mana monster roh berusia 1 juta tahun itu juga memberinya ekstra 1 roh pelindung tambahan untuk Yuho. Seperti yang udah kita jelasin juga di spoilernya, roh pelindung tambahan yang diberikan Tianmeng ini masih berupa atribut dan belum ada wujudnya. Atribut yang Tianmeng berikan adalah es, sehingga Yuho harus menyerap cincin roh bertipe es untuk membuat roh pelindung keduanya menjadi sempurna. Karena itulah Tianmeng memperingatkan Yuho untuk berhati-hati dalam memilih cincin roh dan mengikuti saran-saran yang Tianmeng berikan di kemudian hari. Tianmeng juga tidak mau menjelaskan lebih jauh tentang 4 teknik roh yang dia berikan, meminta Yuho untuk mempelajarinya sendiri agar bisa lebih memahami teknik-teknik roh yang dia miliki. Tianmeng juga meminta Yuho untuk menyembunyikan 3 teknik rohnya agar tidak menjadi incaran orang lain kalau sampai ketahuan punya cincin jutaan tahun. Selanjutnya Tianmeng mengingatkan bahwa saat ini Yuho masih sangat lemah dan membutuhkan banyak upaya untuk meningkatkan kekuatannya. Yuho paham benar dengan perkataan Tianmeng karena ibunya pun pernah mengatakan jika tidak ada jalan pintas menuju surga dan satu-satunya cara untuk menjadi kuat adalah bekerja keras. Sekarang setelah Yuho paham dengan semua penjelasannya, Tianmeng pun mau OTW bobo lagi dan meminta Yuho keluar dari lautan roh karena di dunia nyata Tangya dan Bebe tengah menunggu kesadarannya dengan khawatir. Dan benar saja di dunia nyata Tangya dan Bebe masih sibuk memeriksa kondisi Yuho, ingin memastikan kalau pemuda itu dalam keadaan baik-baik saja. Karena baru menyerap cincin roh yang dikira Tangya sama Bebe milik si babon angin, 2 remaja 14 atau 15 tahunan itu berharap Yuho segera sadarkan diri karena sekarang mereka bertiga sedang berada dalam ancaman seekor ulang kecubur pendek yang cukup merepotkan. Baru setelah Yuho menyadarkan dirinya, Tangya menjelaskan singkat tentang bahaya yang mereka hadapi sebelum masuk ke dalam mode baku hantam, siap sedia membantu Bebe untuk mengalahkan ular kecubung pendek yang beberapa kali telah menyerang mereka. 周围很可能还有其他魂兽。千年魂兽，小雅，千年级别的曼特罗蛇，太好了，贝贝，我就要这。
Apa yang Yuho pahami adalah BB merupakan Master Roh Agung level 30 ke atas dan Tangya juga sudah memiliki level itu, namun masih membutuhkan cincin roh sehingga menargetkan si ular kecubung pendek sebagai cincin roh ketiganya. Segera saja dua remaja berusia 14 atau 15 tahun itu membagi tugas di mana BB sebagai Master Roh Perang bertugas untuk mengalahkan ular kecubung pendek, sementara Tangya sebagai Master Roh Pengendali yang memiliki roh pelindung rumput biru perak hanya bisa memberi dukungan karena dia juga bertugas melindungi Yuho yang tentu bisa berada dalam bahaya kalau diincar secara langsung oleh monster roh ribuan tahun seperti ini. Oh, 畜生，别想！ Namun bahkan untuk Master Roh Agung seperti BB mengalahkan monster ribuan tahun juga merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Ular kecubung pendek bisa bergerak dengan begitu cepat, sebaliknya BB dan roh pelindungnya juga naga tirek petir tidak memiliki atribut kecepatan yang membuat kekuatan rohnya terkuras. Ketika itu Yuho merasa sangat terharu karena ada orang yang mati-matian melindunginya selain emaknya sendiri. Timbullah rasa ingin membantu dalam benak Yuho, sehingga Tianmeng yang berada di alam bawah sadar Yuho menjelaskan kalau Yuho bisa membagikan kemampuan deteksi roh melalui energi spiritualnya dan menggunakan kemampuan itu untuk membantu Tangya dan BB. BB selaku striker langsung merasakan efek bantuan teknik roh pertama Yuho, di mana dengan deteksi roh ini BB mampu melihat perubahan sekecil apapun dalam jarak 30 meter, termasuk juga pergerakan ular kecubung pendek. Bantuan Yuho ini tidak disia-siakan oleh BB, di mana calon ketua 7 monster strike itu langsung mengaktifkan teknik roh keduanya, yaitu petir terkuat, membuat sekumpulan energi petir menyerbu ular kecubung pendek dari langit, membuat monster roh ribuan tahun itu kelayangan dan meminta Tangya untuk segera mengakhiri pertarungan mereka. Segera setelah mengalahkan ular kecubung pendek, Tangya pun memulai proses penyerapan cincin roh ketiganya, sementara BB bertugas untuk mengawasi sekitar juga membantu Yuho yang sekarang sedang kehabisan tenaga pasca mengaktifkan teknik roh pertamanya. BB mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Yuho, karena tanpa itu upaya mereka untuk mencari cincin roh ketiga bagi Tangya pasti tidak akan berhasil. Yuho yang sejak awal penasaran tentang roh pelindung Tangya akhirnya meledak dalam keterkejutan saat mengetahui jika roh pelindung Mbak Yaya itu ternyata sama dengan sosok dewa laut yang puluhan ribu tahun lalu sempat mengukir sejarah di benua Dolu. 宇浩，你也知道海神唐三在这片大陆发展的未来，而他本人和大陆的格局，奠定了魂师法当时不可一世的武魂帝国，改变了整座斗罗。唐门第一任宗主唐三带领史莱克七怪成为不死不灭的更高存在。 更是突破了99级封号斗罗的极限。 BB cukup terkejut bocil FF seperti Yuho masih mengenal Tangsan. Namun bagaimanapun sosok dewa laut yang legendaris itu memang pencetus sejarah besar di benua Dolu, hingga hampir tidak mungkin ada orang yang tidak mengetahui kisahnya. BB menjelaskan jika setelah kemunculan Tangsan, potensi rumput biru perak memang telah berkembang. Namun rumput biru perak milik Mbak Yaya jelas masih jauh jika dibandingkan dengan rumput biru perak milik sang dewa ganda. Hal yang membuat Yuho lebih terkejut lagi adalah fakta bahwa Tangsan ini juga merupakan leluhur Tangya, karena mbak-mbak hiperaktif yang dia temui itu ternyata merupakan ketua terakhir dari Sekte Tang. 你的魂力消耗很大。
Cerita tentang Sekte Tang yang menarik pun harus dihentikan karena Bebe ingin membantu Yuho memulihkan diri lebih dulu. Selama membantu Yuho memulihkan diri, Tangya telah berhasil menyelesaikan penyerapan cincin roh ketiganya dan resmi menjandang gelar sebagai Master Roh Agung level 30. Baru setelah Yuho bangun dari istirahatnya, pembahasan tentang Sekte Tang dilanjutkan, di mana Tangya selaku ketua sekte terakhir mengajak Yuho untuk bergabung dan berjanji akan mengajarkan banyak teknik-teknik rahasia sektenya. Dan tidak diduga-duga sebelumnya, Yuho tanpa pikir panjang malah langsung menyetujui tawaran Mbak Yaya karena entah mengapa dia merasa memiliki keterikatan dengan sekte yang disebut-sebut sebagai sekte terkuat sepanjang sejarah tersebut. 前途简直一片光明，和贝贝这个开山大弟子，之外，但还有我这个宗主。等等，别看现今唐门绝学很适合你修炼，我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦。我愿意加入唐门。小雅姐。 Sejak itulah Tangya, Bebe, dan Yuho melanjutkan pertualangan mereka bertiga dan Tangya berjanji akan memberikan kejutan bagi Yuho selaku anggota baru sektenya. Ketiga remaja itu melanjutkan perjalanan dengan santai dan gembira sebelum menyempatkan diri untuk berhenti sebentar untuk memburu dan makan-makan bersama. Acara makan-makan yang agak kacau karena kecerobohan Mbak Yaya itu pun berlangsung dengan khidmat hingga akhirnya sesuai janji Bebe pun mulai menunjukkan satu persatu jurus rahasia sekte Tang yang dia pelajari dari catatan Suantian peninggalan Tang San. 恐吓青龙，唐门绝学是紫极魔瞳，玄月，鬼影迷踪，暗器白解。 Baru setelah demonstrasi dulu oleh dirinya sendiri, Bebe pun lanjut mengajari Yuho dasar-dasar catatan Suantian dan langsung dikejutkan dengan buruknya kemampuan fisik serta kekuatan roh yang dimiliki oleh Yuho. Meridiannya begitu sempit dan tipis hingga Bebe berpikir betapa banyak waktu dan usaha yang pemuda itu curahkan sampai bisa berkembang menjadi Master Roh level 10. Fakta itu justru Bebe malah semakin kagum dan memendam ambisi untuk melindungi Yuho sekaligus membantu adik seperguruannya itu agar bisa menjadi semakin kuat. Singkat cerita, beberapa waktu kembali berlalu dan ketiga remaja itu pun sampai di tempat tujuan mereka, di mana kota yang mereka tuju tidak lain adalah kota Shrek, tempat bernaungnya akademi terbaik di seluruh benua Dolu yang niatnya juga akan menjadi tempat mereka berlatih selanjutnya. 能考入史莱克学院的都是精英中的精英，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟。 Edian, gimana, mantap kan? Langsung digas 2 episode dalam sehari. Ya, meskipun minggu lalu jadinya kita harus bersabar-sabar ya nungguin seminggu karena tayangnya di pending, tapi udah kelihatan ya kalau serunya Solen 2 ini nggak kalah seru sama Solen pertama. Malah kalau di Solen 1 awal episode masih enteng-enteng ya, anteng-anteng aja lah gitu ya. Solen 2 ini sudah dibumbui dengan baku hantam epic dan kemunculan monster roh kuat kayak Tianme, usianya 1 juta tahun pula. Penasaran dengan kelanjutan cerita Yuho di Akademi Monster Shrek? Akankah ada generasi 7 Monster Shrek selanjutnya kayak zaman Tansan dan kawan-kawan? Ya, kita tungguin aja episode 3 minggu depan ya. Buat teman-teman yang pengen pengen nonton gabungan episodenya itu, kalian bisa cek di channel di kolom komentar di bawah ya. Nanti channelnya di pin nanti itunya. Nama channelnya ya. Rama di sini pamit, bye bye.